A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan mengesahkan Tuhan. Semoga dengan bimbingan mengesahkan Tuhan ini, kita semuanya diberikan kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bimbingan yaitu dengan tema janganlah engkau simpan berlian atau mutiara di dalam hatimu. Bahwa sesungguhnya setiap insan manusia ini seluruhnya itu dalam keadaan suci ataupun fitrah. Tatkala manusia ini belum mengenal dengan urusan-urusan duniawiyah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, setiap diri manusia ini pasti ada kesucian. Di dalam hatinya ada sebuah kefitrohan. Tetapi berhubung kesucian itu, berhubung kefitrohan itu terpendam dan dipendam oleh hawa nafsu, akhirnya kesucian itu tidak nampak dan tidak kelihatan. Setiap manusia ini mengalami yang namanya proses. Seperti halnya proses pembuatan sebuah berlian atau pembuatan sebuah intan, itu pasti ada prosesnya. Begitu pula dengan diri manusia ini, jika hatinya mau bersih atau mau dibersihkan, tentu juga ada yang namanya proses. Tidak memandang itu agama apapun, tidak memandang keturunan siapapun, bahwa kita pun juga bisa membersihkan hati. Untuk itu, saudara-saudaraku, janganlah berkecil hati jika tatkala kita ini sudah pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi jika diri manusia, diri kita ini ingin mensucikan diri ini, pasti akan dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Tujuannya apa? Agar berlian-berlian atau intan-intan di dalam hatimu itu nampak terang dan selalu bersinar. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Semua manusia ini sebetulnya dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan fitrah. Berhubung Tuhan itu menguji terhadap setiap manusia dalam bentuk didatangkannya sifat basariah, yang kami maksud adalah hawa nafsu ataupun iblis, baik nafsu nafsiyah ataupun amaroh. Di situ Allah menguji, Tuhan menguji, sampai di mana kesetiaanmu, sampai di mana
kesetiaan hatimu tatkala Tuhan itu mendatangkan sebuah ujian. Karena ujian itu adalah sebetulnya merupakan bentuk daripada kasih sayangnya Tuhan. Bukan berarti Tuhan mendatangkan sifat basariah ini untuk menjerumuskan diri setiap manusia. Itu sebetulnya tidak. Tetapi hal ini didatangkan semata-mata Tuhan menguji terhadap diri manusia ini, menguji sejauh mana kesetiaanmu terhadap Tuhan. Setelah manusia ini mengalami beberapa tahapan, beberapa fase proses, yaitu pengujian, jika manusia ini benar-benar ingin kembali kepada Tuhannya, pasti Tuhan akan menuntunnya sendiri. Akan menunjukkan jalannya sampai kepada beliau, sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi jika manusia ini tidak sadar dan dia mengikuti sifatnya basariah, mengikuti langkah-langkahnya setan, maka tidak akan muncul di dalam hatimu kefitrohan atau kesucian. Di situ, jika manusia tidak mau membersihkan, maka tidak akan bisa kelihatan berlian atau mutiara di dalam hatimu. Dan bila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka karakter dan mindset manusia itu akan selalu bergantung kepada kesenangan duniawiah ini, atau bisa saya katakan bergantung kepada hawa nafsu. Semakin lama mutiara itu akan terkubur di dalam hatimu, semakin lama berlian itu akan terkubur di dalam rohanimu. Dan pasti akan sulit untuk bisa sampai kepada Tuhan. Manusia ini akan mengalami yang namanya kegelapan. Tatkala manusia ini hanya menuruti hawa nafsu, hanya menuruti langkah-langkahnya setan. Lalu apa tindakan kita untuk bisa fitrah, untuk bisa suci? Tentunya kita harus bisa menghilangkan, menyingkirkan sebab-sebab atau kotoran-kotoran hati, biar berlian atau mutiara di hatimu itu bisa muncul dan bisa nampak. Padahal kesucian hati manusia ini bila benar-benar bersih dari perkara-perkara duniawiah, maka hal itu tidak akan terjebak di dalam hawa nafsu, tidak akan kita itu terperosok oleh kesenangan duniawiah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Cara pensucian hati, cara membersihkan diri manusia ini, haruslah dirimu bisa membuang seluruh kotoran-kotoran duniawiah ini. Dengan cara bagaimana hati ini bisa bersih atau bisa suci? Yaitu dengan cara dirimu kembali kepada Tuhan untuk selalu bermunajat atau selalu syuhud.
Yaitu yang kami maksud, dirimu pun harus selalu berzikir mengingat Tuhan. Dan jika dirimu sudah selalu mengingat Tuhan, maka selanjutnya yaitu mempertahankannya serta mengistiqomahkan zikir itu. Agar berlian, agar mutiara di dalam hatimu, yaitu selalu bersinar. Lalu bagaimana cara berzikirnya agar hati ini bisa bersinar? Ya dengan cara menggunakan zikir Sirul Asror. Zikir Sirul Asror sudah kami sering sebut-sebut, sudah sering kami katakan kepada saudara-saudaraku bagaimana caranya mengamalkan zikir Sirul Asror. Itu juga sudah ada di video saya sebelumnya. Zikir Sirul Asror itu adalah sebuah zikir di mana zikir itu sudah tidak berucap, tidak berlafaz, tetapi hanya bisa dirasakan dan mengimani bahwa di dalam dirimu ataupun di luar dirimu adalah yang berperan hanyalah hidup. Hidup yang memiliki nama Allah, hidup yang memiliki nama Sang Dumadi, dan lain-lain sebagainya. Jika dirimu bisa masuk ke latifah Allah di situ, jika dirimu sudah bisa masuk ke latifah Tuhan di situ, maka dirimu atau hatimu bisa dikatakan hati yang selalu bersinar. Sibukkanlah hatimu selalu berbicara dengan Tuhan, walaupun dirimu ini melakukan aktivitas apapun ataupun dalam kondisi apapun. Janganlah engkau pedulikan saudara-saudarimu. Jika saudara-saudaramu sudah engkau ajak dengan sekuat tenaga tidak mau, ya biarkan. Karena semuanya itu hanyalah sebuah hidayah dari Tuhan semata. Yang terpenting dirimu harus selalu mengingatkan bagi mereka-mereka yang mau diajak untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Janganlah terperdaya oleh tipu hawa nafsu, terperdaya oleh tipuan duniawiah ini, karena sesungguhnya duniawiah ini hanyalah sifatnya sementara. Yang kekal dan abadi hanyalah akhiratnya. Untuk itu saudara-saudaraku, janganlah engkau simpan berlian atau mutiara di dalam hatimu. Karena sesungguhnya seluruh manusia ini dulunya adalah suci. Kembalikanlah kesucian hatimu itu kembali kepada fitrah, kembali kepada Sang Maha Suci. Agar dirimu tidak mengalami yang namanya kegelapan nanti di akhirat. Ya mungkin saja kalau kegelapan di dunia ini mungkin masih ada yang menuntun, masih ada yang mengarahkan, masih ada yang mengajak. Tetapi tatkala nanti jika kita mengalami kegelapan di akhirat setelah kematian jasad ini, sudah pasti tidak ada satupun yang bisa menuntunmu. Untuk itu sempatkanlah pada kesempatan pada waktu-waktu yang luang untuk mendengarkan bimbingan kerohanian seperti ini, dengan harapan dirimu itu agar supaya tidak mengalami kegelapan di akhirat. Bentuk kegelapan di akhirat itu sudah sering dikatakan oleh para guru-guru kita, yaitu masuknya ke dalam lubang-lubang neraka. Janganlah diri kita ini terjebak oleh hawa nafsu. Munculkanlah berlian di hatimu dengan cara selalu bermunajat, selalu suhud, selalu berzikir dengan membawa kunci yaitu zikir Sirul Asror yang kami maksud. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini yang baru bisa saya sampaikan. Semoga dengan tema di atas tadi, yaitu janganlah engkau simpan berlian atau mutiara di hatimu, segera
engkau keluarkan, segera engkau munculkan, dan semoga panjenengan bisa ma'rifatullah. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti kita sambung lagi jika masih ada kesempatan, jika Tuhan masih mengizinkan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.